Judul drama 7 Bidadari. Legenda yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Bengkulu tentang 7 bidadari yang datang dari Bukit Kaba untuk mandi di saat bulan purnama. 7 warna yang melambangkan sifat dari masing-masing bidadari. Persaudaraan yang begitu erat harus terpisahkan karena ulah bujang yang telah mengambil selendang dari salah satu bidadari, yaitu Nawang Wulan, sehingga Nawang Wulan tidak bisa kembali ke Bukit Kaba bersama bidadari-bidadari yang lain. Di balik kejadian itu, timbullah rasa cinta di antara mereka, dan pada akhirnya percintaan mereka pun dimulai. Selamat menyaksikan. Di sebuah kayangan terdapat kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Gajah Batok dan istrinya bernama Ratu Tapas. Mereka mempunyai anak 7 bidadari, yaitu Nawang Sari, Nawang Wulan, Nawang Merah, Nawang Putih, Nawang Bombay, Nawang Daun, dan Nawang Kucai. Ayahanda, karena hujan telah reda, kami akan meminta izin kepada Ayahanda untuk melakukan kebiasaan kami seperti biasanya. Kalau ayah sih, terserah kamu saja. Gimana, Ma? Bolehkah anak-anak kita turun ke bumi? Boleh. Tapi hati-hati ya, takutnya ada manusia
manusia-manusia jahil di sana. Kalian kan bidadari-bidadari ibu yang cantik. Hai ayahanda, ibunda, kami berangkat. Dadah anakku. Kakanda, anak-anak kita sekarang sudah besar ya. Oh, artinya siapa dulu tuh ayahnya? Sementara itu, di bumi negeri rempah, di salah satu desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sri, ada apa Sri? Ini Bu, Sri bawakan makanan untuk Ibu dan Jaka. Ah, kamu itu Sri, tidak usah repot-repot. Tidak apa-apa Bu, kebetulan Sri masak banyak kok. Baiklah Sri, Ibu terima ya, terima kasih. Jaka ada Bu? Ada, sini masuk Sri. Nak, kemarilah, ada yang mencarimu. Siapa Bu? Sudahlah Jaka, kemari saja. Oh, Sri. Ada apa Sri? Tidak ada apa-apa Mas, hanya ingin bertemu Mas Jaka saja. Rupanya hujan sudah reda, langit cerah kembali. Nah, saat seperti ini adalah waktu yang tepat untuk berburu ke hutan.
bidadari berdatangan sampai di bumi. Mereka turun tepat di sebuah telaga yang airnya tenang dan bening. Hei, lihat, airnya bening sekali. Aku sudah tidak sabar buat mandi. Udah 1 minggu kita nggak mandi. Bener banget, badanku gatal gatal. Habisnya di kayunya kan gak ada air. Iya ya, bener banget. Lihat ini aja masih belum. Habisnya kayak anak kamu baca batuk kurang galau. Padahal kita busuk kan pasal air melimpah. Lucu, emangnya di langit ada sendiri? Ih, seru, ada perdebatan. Sudah. Jadi, acara kita jauh-jauh turun ke bumi hanya untuk perdebatan. Ya enggak dong, Teh. Kalau begitu, ayo kita cepat-cepat mandi. Nanti keburu sore, pelanginya hilang, dan kita tidak bisa pulang ke kayangan. 7 bidadari segera melepas selendang dan mandi. Tanpa diketahui, dari kejauhan ada seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub sedang tercengang melihat pelangi yang di ujungnya terdapat 7 bidadari sedang asyik mandi dengan air yang bening di telaga. Jaka Tarub bingung dengan hal yang terdapat di depannya. Kemudian di tengah bebatuan terdapat 7 selendang yang sesuai dengan karakter baju masing-masing. Dia mengambil salah satunya dan disembunyikan ke dalam bajunya sambil terus memperhatikan para bidadari tanpa diketahui. Setelah selesai mandi, Kenapa Dinda? Apa yang Dinda cari? Selendangku hilang. Mungkin Dinda lupa menyimpannya. Iya, Adi dan Nawang lupa. Enggak, aku persis menyimpannya di sini. Aku nggak mungkin lupa. Kalau gitu, kita akan membantu mencarinya bersama. semua bidadari mencari-cari selendang Nawang Wulan. Namun, setelah lama mencari-cari, tidak ditemukan juga. Wulan, tidak ada satupun dari kami yang menemukan selendangmu. Saya, sebagai Putri Sulung, ingin meminta maaf karena kami tidak bisa membantu kamu untuk menemukan selendang itu. Tapi berhubung
hari sudah sore, kamu semua harus pulang. Selamat menikmati tinggal di bumi ya. Sekali lagi, maafkan kami. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Jaka Taruk tiba-tiba keluar dari persembunyiannya tanpa disadari Nawangwulan yang sedang bersedih dan kebingungan. Sedang apa kamu di sini? Kamu siapa? Mau apa kesini? Tolong jangan ganggu aku. Pergi kamu. Tenang Neng, saya orang baik-baik. Saya hanya ingin menolong Neng yang sore-sore ini di hutan sendirian. Dia percaya kalau kamu orang baik. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nawangwulan. Saya Jaka Taruk. Sebenarnya bagaimana asal-usul Neng? Tolong ceritakan. Sebenarnya saya seorang bidadari dari negeri Rempah yang tempatnya di Kayangan. Saya turun bersama 6 saudara saya, tetapi ketika hendak pulang, selendang untuk pulang hilang, dan akhirnya saya ditinggal sendirian di sini. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya bingung. Kalau bersedia, Neng ikut ke rumah saya. Nggak jauh kok dari sini. Di sana aman dan nggak baik seorang gadis sendiri di sini. Jika memang kamu tidak keberatan, saya akan menumpang di rumah kamu sampai saya menemukan selendang untuk pulang. Baiklah, mari ikut saya. Sementara itu, ketika para bidadari sampai di Kayangan, Kak, kita harus gimana? Biarin aja si Wulan tinggal di bumi. Nanti kan porsi makan dan uang jajan kita bisa nambah. Kamu itu ya, pulang terus hidupnya. Iya, kasihan kan Wulan? Bagaimana nasib misalnya? Wulan emang penting dipikirin. Nah kita juga bagaimana? Sebaiknya kita bicara saja yang sebenarnya, karena jujur itu lebih baik. akhirnya Raja dan Ratu datang. 6 bidadari mendadak turun. Selamat sore anak-anak. Bagaimana acaranya tadi? Sukses? Loh, kok? Tapi baiklah kita absen hari ini. Para bidadari berbaris dengan rapi. Prabu Gajah Batok berkeliling sambil menyebut nama dan hitung. Nawang Sari, Nawang Merah, Nawang Putih, Nawang Buait, Nawang Daun, Nawang Kucai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rasa-rasanya ada yang kurang aneh. Oh iya, putriku kan ada 7, sedangkan yang ada di sini hanya ada 6. Aduh, Nawang mana? Itu dia masalahnya. Nawang ketinggalan. Maksudnya ketinggalan. Hah? Emangnya kenapa? Nawang Sari, kenapa kamu tidak bisa menjaga adikmu? Udah, pokoknya ayah mau marah tuh. Hukumannya kalian gak dapat uang jajan dan harus beres-beres istana selama 10 tahun. Kamu juga setuju? Tapi Bunda sedih. Bagaimana nasib Wulan? Dia tinggal sendiri tanpa sanak saudara. Sial, gini deh jadinya. Rugi banget. Bokek deh. Udah, jalanin aja. Emang ini resiko kan? Sementara Raja Kayangan sangat marah atas kejadian yang menimpa Nawang Wulan. Ia berusaha menemukan
bagaimana caranya agar Nawang Wulan dapat kembali ke Kayangan. Raja Kayangan meminta bantuan kepada Raja Bintara selaku sahabat karibnya untuk membawa Nawang Wulan kembali ke Kayangan dengan jaminan bahwa ia dapat menikahi para bidadari. Akhirnya Raja memerintahkan prajurit untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Raja Bintara. Wahai sahabat gaulku, datangnya surat ini kepadamu. Kukabarkan bahwa anakku, Nawang Wulan, terjebak di bumi, sehingga dia tidak dapat kembali ke Kayangan. Aku memohon bantuanmu, sahabat karibku, supaya Nawang Wulan dapat berkumpul lagi bersama kami. Jangan khawatir, sebagai imbalannya, aku mengizinkan kamu untuk menikahi putri-putriku. Setelah beberapa tahun, ternyata Nawang Wulan mulai nyaman dan terbiasa tinggal di bumi. Tak disangka, ternyata ia mencintai Ciptarum dan begitu pun sebaliknya. Maka aku senang sekali di sini. Benar kamu? Aku mencintai Wulan. Aku juga. Setelah saling mengungkapkan perasaan, mereka merasa lega dan akhirnya mereka pun menikah. Setelah 2 tahun mereka dikaruniai seorang putra. Selama itu pun, Raja Bintara telah berhasil menemukan keberadaan Nawang Wulan di bumi. Sementara itu, Kayangan 6 bidadari sedang memperhatikan Wulan. Kurang ajar, kita susah-susah di sini karena Wulan, tapi dia malah bersenang-senang. Gak tahu diri banget tuh anak. Iya, gak nyangka bisa kayak gini. Harus bagaimana lagi? Mungkin ini takdirnya. Selalu aja kakak bela si Wulan ribet itu. Dari beberapa prajurit, kamulah yang saya pilih. Jadi, kamu harus mengikutiku dan memberi ide yang cemerlang, agar kita bisa membawa Nawang Wulan kembali ke Kayangan. Baik Tuan, bolehkah saya tahu kemanakah kita harus pergi? Ke bumi manusia. Kita sudah sampai di bumi. Jadi, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Saya memiliki ide Tuan. Saya akan menyusuri daerah ini untuk bertanya-tanya kepada warga sekitar tentang Nawang Wulan. Setelah saya mendapatkan informasi, saya sekarang melaporkan kepada Tuan. Baiklah kalau begitu. Aku tunggu kabar baik darimu. Tuan, saya mendapatkan informasi bahwasannya Nawang Wulan sudah menikah dengan Cakatarum. Jadi, yang harus Tuan lakukan yaitu Tuan harus berusaha mendekati Nawang Wulan. Kalau begitu, akan saya dekati Nawang Wulan dengan lembut, agar Cakatarum pergi meninggalkan Wulan, dan kita bisa membawanya ke Kayangan sesuai dengan perintah Raja. Setelah mengetahui keberadaan Nawang Wulan, dengan tipu muslihatnya, Raja Bintara menyamar menjadi seorang pemuda yang tampan, gagah, berani, tapi gemblong. Ia memulai pertemuan yang telah ia rencanakan ketika Nawang Wulan berada di jalan dan memulai obrolan. Hei dik, oi dik, cuek nih ya nih tuh, boleh minta pin gak dik? Kakak nak kenalan.
Ai, sembunyi, jangan ditulis. Inilah cuati kakak adik cueki. Pertemuan pertama yang tidak cukup bagus, Raja Bintara pun berusaha lebih keras untuk mendapatkan perhatian dari Nawangwulan. Ketika sedang mencuci di sungai, Raja Bintara membantu Nawangwulan mengangkatkan keranjang pakaian. Hai, Nawangwulan. Hah? Kok bisa kamu tahu? Iya dong. Apa yang gak aku tahu tentang kamu? Oh, sini, biar aku saja. Mana mungkin saya biarkan wanita cantik seperti kamu membawanya. Oh, tentu saja. Ini kamu saja yang membawa semuanya. Wah, terima kasih ya Nawangwulan. Kamu pengertian banget. Hari demi hari, Raja Bintara terus mendekati Nawangwulan dan terus membantu Nawangwulan. Sehingga mereka menjadi teman yang sangat dekat dalam sekejap. Ternyata hal tersebut membuat Jakataruk terganggu. Diam-diam Jakataruk menyelidiki Raja Bintara dan menemuinya. Hei, sebenarnya kamu siapa? Kamu yang siapa? Tiba-tiba datang bilang seperti itu. Saya Jakataruk, suaminya Nawangwulan. Sepertinya kamu terlalu dekat dengan istri saya, dan saya tidak menyukainya. Tidak sepantasnya kamu begitu kepada istri saya. Kalau kamu suaminya, terus kenapa? I don't care about it. Yang penting saya menyukai dia, dan saya akan membuat dia pergi meninggalkan kamu selamanya. Ais, mana mungkin dia akan meninggalkan aku dan anaknya sendiri? Dasar malah. Intinya, jangan sekali-kali kamu mendekati istri saya lagi. Titik. Lihat saja nanti. Lalu pergi meninggalkan Raja Bintara dengan suasana hati yang kesal dan jengkel. Sesampainya di rumah, Jakataruk langsung menemui istrinya di dapur. Assalamualaikum. Wulan, kamu di mana? Di sini. Aku di sini. Aku mau bicara. Sepertinya kamu memiliki teman pria tanpa sepengetahuan aku. Aku sering melihat dia selalu bersamamu. Apakah kamu tidak merasa itu tidak pantas untuk ukuran seorang teman? Tidak, dia hanya sebatas teman biasa. Dia juga selalu membantuku. Tidak mungkin aku bersikap jahat kepadanya. Ya, benar sih. Tapi aku tidak menyukainya. Lagi pula, kamu baru mengenalnya. Belum tentu ia itu baik untuk kamu dan keluarga kita. Jangan bilang begitu. Dia baik kok. Buktinya dia selalu menolong aku. Sudahlah, lupakan. Intinya dia belum tentu baik. Jauhi dia. Pergi dari dapur dan meninggalkan Nawangwulan. Sementara Nawangwulan melanjutkan untuk membereskan kamar Jakataruk. Nawangwulan pergi dari kamar dan menemui Jakataruk. Ini kan saudaraku. Jadi selama ini kamu sudah bohongi aku. Kamu jahat. Wulan, tunggu. Jangan sentuh aku. Aku akan pulang. Wulan. Nawangwulan pergi meninggalkan Jakataruk untuk menenangkan diri. Ternyata Raja Bintara telah mengetahui hal tersebut dan menghampiri Nawangwulan dengan pura-pura tidak tahu permasalahan. Hei, Nawangwulan, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu menangis? Lihat, kamu tahu aku sebenarnya adalah seorang bidadari yang tak cepat dulu. Karena kehilangan selama ini, ternyata selama ini dia membohongiku. Tega sekali dia. Ternyata kau sudah mengetahui hal itu. Sebenarnya aku adalah seorang raja di kayangan yang diutus ayahmu untuk menyelamatkanmu. Jadi,
Jika kau mau, ikutlah bersamaku kembali ke kayangan. Kak, apa? Kamu utus ayahku. Aku sudah rindu sekali dengan mereka. Aku ingin pulang. Ayolah Nawang Wulan, kita kembali ke kayangan. Apa gunanya kamu di sini? Ia telah berbohong kepadamu selama ini. Jika ia benar-benar mencintaimu, mana mungkin ia tega berbohong padamu? Aku pun berpikir begitu. Tega sekali dia padaku. Aku benar-benar ingin pulang ke kayangan. Ayo kita pergi dari sini. Raja Tentara tersenyum puas mendengar ucapan Nawang Wulan tersebut. Ketika mereka mau pergi, datanglah Jakataru untuk menghentikan mereka. Setelah Nawang Wulan sampai di kayangan, Ayah, bunda, kakak, Wulan. Dasar nggak tahu diri. Udah nyusahin, masih berani pulang ke sini. Tapi Kak, Wulan. Nggak ada tapi-tapi. Prabu Gajah Batok dan semua keluarga menghampiri sumber keributan. Ada apa nih ribut-ribut? Nawang Wulan, putriku sayang. Ayah, ibu, saudara-saudaraku. Ketika hendak melepas kerinduan dengan keluarganya, kemudian Prabu mencegah dan menyuruh duduk pada semua keluarga. Maaf Nawang Wulan putriku, masa berlaku kamu tinggal di sini sudah habis. Ayah, apa tidak ada kesempatan lagi? Sudah terlalu lama kamu tinggal di bumi, dan kamu selalu menyertai dengan pemuda dari bumi. Itu sudah menjadi suatu pantangan. Bukankah kamu mencintainya? Kembalilah ke bumi, Dinda. Jangan sampai ada salah satu dari kita yang menyakiti manusia. Baiklah, jika itu yang harus saya lakukan, saya akan jalankan sebaik mungkin. Pergilah nak. Jika kamu merindukan kami, maka tunggulah pelangi yang datang dan kamu dapat menemui kami di sana. Akhirnya Nawang Wulan pun kembali ke bumi. Jaka, aku kembali demi kamu dan keluargaku. Aku akan mencintaimu dan mendampingimu selamanya. Benarkah itu Wulan? Apa kamu sungguh-sungguh? Iya, Jaka. Terima kasih Wulan. Aku janji akan menjaga serta membahagiakanmu selamanya. Akhirnya Jakataru dan Nawang Wulan hidup bahagia selamanya.